Dikisahkan bahwasanya ada seorang syarifah keturunan dari Nabi Muhammad SAW yang perempuan. Kalau laki-laki dipanggilnya syarif, kalau perempuan dipanggilnya syarifah. Satu syarifah ini mempunyai 3 anak, dan syarifah ini sudah tidak mempunyai suami karena suaminya telah meninggal dunia. Syarifah ini setiap harinya selalu berpindah dari satu kota ke kota lainnya. Pada suatu ketika beliau baru pindah ke kota yang baru, syarifah ini bertanya kepada orang-orang sekitar yang muslim, siapakah orang yang paling kaya di sini? Kemudian orang-orang situ menjawab, orang yang paling kaya di sini adalah orang yang paling alim di sini. Kemudian syarifah itu bertanya lagi, di manakah dia? Kemudian mereka menjawab, dia ada di pasar. Dia mempunyai toko emas yang megah. Kemudian syarifah ini langsung menuju ke pasar dan bertemu orang alim ini. Ketika sampai di toko, syarifah ini berkata kepada orang alim itu, wahai Ustadz, aku ini adalah seorang syarifah, cucu baginda Nabi Muhammad SAW. Aku ini orang miskin dan tidak punya apa-apa. Maukah engkau menampung aku dan ketiga anakku yang yatim ini? Kemudian Ustadz ini malah bertanya balik kepada syarifah itu, mana buktinya bahwa engkau adalah cucu Nabi Muhammad SAW? Kemudian syarifah ini tidak bisa membuktikan bahwa dia itu adalah cucu dari baginda Nabi Muhammad SAW, karena di kota itu tidak ada yang kenal dengan beliau. Akhirnya beliau mengatakan, baiklah, kalau misalkan engkau tidak bisa menerimaku, tidak mau menampung aku dan ketiga anakku ini, maka aku akan keluar dari sini. Kemudian keluarlah beliau dari toko emas itu. Kemudian syarifah ini melewati toko yang ada di samping toko emas orang alim itu. Dan ternyata toko emas yang di samping orang alim itu adalah toko orang Yahudi. Tiba-tiba orang Yahudi itu memanggil beliau, lalu bertanya kepada syarifah itu, wahai ibu, kenapa engkau cemberut, kenapa engkau menangis? Kemudian syarifah ini bercerita tentang kejadian yang baru saja dia alami. Lalu Yahudi ini mengatakan, engkau ini adalah cucu Nabi Muhammad. Kemudian syarifah itu bilang, iya, maukah engkau tinggal di rumahku bersama aku dan akan aku berikan makanan yang halal kepadamu? Kemudian syarifah ini menyetujuinya dan tinggallah syarifah itu bersama orang Yahudi. Malamnya ustadz yang menolak syarifah itu bermimpi dengan Nabi Muhammad SAW. Di dalam mimpinya dia sedang berada di dalam padang mahsyar. Kemudian terdengar suara Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah. Ternyata orang-orang sedang mengejar Rasulullah SAW. Kemudian ustadz ini langsung lari sekencang-kencangnya untuk mengejar Nabi Muhammad SAW. Sampai akhirnya dia ada tepat di belakang Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, aku ini adalah umatmu. Kemudian Nabi Muhammad SAW tanpa membalik badan dan menengokkan kepalanya, hanya menjulurkan tangannya ke belakang. Beliau mengatakan, mana buktinya? Bukankah tadi pagi ada seorang syarifah keturunanku datang kepadamu untuk meminta tempat tinggal kepadamu, tetapi engkau menolaknya. Kemudian Nabi Muhammad SAW menunjuk ke atas dan mengatakan, kau lihat istana putih itu, istana putih yang megah itu tadinya Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan untuk dirimu. Tetapi karena kau menolong keturunanku, maka istana itu tidak jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadamu. Kemudian ustadz ini kaget dan terbangun dari tidurnya dan langsung menangis. Kemudian dia langsung bertanya-tanya kepada orang-orang, apakah ada yang melihat seorang syarifah dengan ketiga anaknya? Kemudian ada yang bilang ke ustadz ini bahwa
Syarifah tersebut ditampung oleh orang Yahudi. Datanglah ustadz ini ke rumah orang Yahudi tersebut, kemudian mengetuk pintunya dan mengucapkan selamat pagi. Keluarlah orang Yahudi itu dan mengatakan, ada perlu apakah ustadz kesini? Kemudian ustadz itu menjawab, apakah benar engkau telah menampung Syarifah, cucu Nabi Muhammad SAW dan ketiga anaknya? Kemudian Yahudi itu menjawab, benar, aku tampung dari kemarin. Kemudian ustadz ini mengatakan, berikanlah mereka kepadaku, aku sudah siapkan kamar satu-satu untuk mereka berempat. Kemudian Yahudi itu mengatakan, oh tidak bisa, ustadz menginginkan istana putih yang akan diberikan oleh Rasulullah SAW kepada orang yang membantu keturunannya. Aku juga semalam bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, wahai Yahudi, terima kasih kau telah menolong keturunanku. Akan aku berikan kau istana putih yang megah itu apabila engkau masuk Islam. Kemudian Yahudi ini langsung berkata, wahai Ustadz, saksikanlah bahwa aku mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian masuk Islamlah orang Yahudi itu berkat menolong keturunan Nabi Muhammad SAW. Dari kisah ini kita tahu bahwasanya sekecil apapun perbuatan baik kita kepada keturunan Nabi Muhammad SAW itu akan dibalas oleh Nabi Muhammad SAW berkali-kali lipat karena kebaikan kita kepada keturunan Nabi Muhammad SAW. Semoga kisah ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.